baru muter balik, ya paling jarak 100 meter tuh mas. Saya bilang, si customer nangis customer. Saya mau nanya dalam hati, nggak berani. Pas sampai tempat tujuan, titik udah pas nih. Itu saya berhentiin dia mas, pas banget di tempat depan pemakaman itu, persis di depan gerbang pemakaman. Saya balik lagi, saya ketok, Pak permisi, Grab. Keluar langsung mbak. Dia ngotot ke saya, Mas gimana sih? Kok di aplikasi udah selesai, tapi saya belum terima ini makanannya. Oh mbak, sebentar mbak, saya kasih buktinya nih. Kalau makanan itu emang udah ada yang terima. Saya buka HP saya lihat tuh screenshotan saya tuh tadi di aplikasi. Sekali saya lihat nih mbak, udah ada yang terima. Bener gak nih rumah mbak? Bener gak nih dari keluarga mbak? Pas diperhatiin sama si customer, tiba-tiba dia cerita, oh iya mas ini bener, dulu mantan pembantu saya di sini, bekas pembantu saya di sini, cuma dia udah meninggal. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seorang ojek online yang biasa narik malam atau yang biasa kita denger itu ngalong ya. Dan dia ini ngalamin satu kejadian yang gue bilang serem banget, dimana dia nganter customernya. Yang customernya ini adalah setan. Dan duit yang dia terima dari customernya nih berubah jadi daun. Gimana nih untuk kejelasan ceritanya atau detail ceritanya, kita kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Teddy. Halo Bang. Ya, thank you Bang udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Dan Bang Teddy ini seorang ojek online yang sampai sekarang masih aktif nih Bang. Ya alhamdulillah masih aktif. Oke, biasa di mana Bang? Intinya. Kalau biasa saya trayek jam ngalong tuh hanya Bekasi. Daerah Bekasi? Iya daerah Bekasi aja. Bekasi mana? Bekasi luas nih. Saya lebih ke daerah Pondok Gede, Jatiwaringin, Jatiwarna, sama Jati Asih lah. Paling jauh ya dari Bekasi sini mah ya? Jarak-jarak 10 kilo lah mas, dari base camp. Dan ini katanya mau nyeritain 3 kejadian horor yang memang real abang alamin ya. Itu yang pertama nanti mau nyeritain di mana bang? Di daerah mana? Di daerah Gang Pala, Lubang Buaya. Terus yang kedua? Yang kedua itu ada di daerah Jati Asih, Jati Mekar. Oh ini yang duitnya jadi daun ini ya? Iya betul. Oke, yang ketiga di mana? Di daerah Bantar Gebang. Oke. Iya, masih trayek Bekasi saya masih. Nah ini juga yang kejadian yang duitnya jadi daun ini katanya masih ada ininya ya, masih ada detail orderannya ya? Iya masih ada. Itu sempat di screenshot ya? Iya sempat di screenshot. Wah, Ini karena biasanya kalau driver yang cerita ojek online itu suka lupa nge-screenshotin. Karena mungkin udah lama kejadiannya kan. Dan ini karena kejadiannya kapan ini? Bulan puasa kemarin mas. Masih 3 bulan yang lalu. Masih baru Masih hangat lah ibaratnya itu. Masih hangat banget. Bulan puasa loh? Iya bulan puasa. Baru bulan puasa ya? Pas banget bulan puasa di malam Jumat mas waktu itu. Oke, ini ditahan dulu bang ceritanya, nanti diceritain detailnya gimana ya. Siap. Dan buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama ceritanya Bang Teddy, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengistri. Oke Bang Teddy, langsung kita mulai ceritanya. Siap bang.
Saya tuh Grab itu awalnya cuma sambilan. Saya dulu kerja juga di perusahaan. Karena dari jarak rumah ke perusahaan itu agak jauh, itu lumayan makan waktu. Ya udahlah, saya inisiatif untuk ambil Grab nih, daftar Grab untuk sampingan. Tambahan ya. Untuk tambahan juga. Saya awal Grab itu sebelum COVID sekitar tahun 2019 ya, sekitar awal 2019 saya mulai lama kelamaan karena saya udah resign. Sampai sekarang ya saya nekunin di Grab itu Mas. Kantor itu kan di Depok tuh dulu. Nggak terlalu jauh, saya jadi ambil arah pulang dari Depok ke Pondok Gede. Kalau misalkan lewat sedikit ya sampai ke daerah Caman atau ke Jatibening, Jatiwaringin itu masih saya ambil. Cuma kalau ke daerah yang agak jauh karena kondisi malam nggak saya ambil. Oke. Soalnya saya lebih suka ngalong, tapi orderan itu masih kita bisa ini Mas, sortir. Jambil jaraknya nggak terlalu jauh, biar kita lebih aman gitu aja. Yang sejalur aja gini? Iya, yang sejalur aja. Kalau untuk order-order yang sering saya ambil sih cuma daerah ya nggak jauh, sekitar paling 10 kiloan lah dari base camp, nggak nyampe kayak sampai keluar ke Bogor atau ke Tangerang, nggak pernah saya ambil. Paling deket jarak 10 kilo baru saya ambil. Itu juga ngeliat jam, ngeliat daerah yang rawan atau enggaknya, masih bisa kita sortir gitu. Base campnya di mana sih? Saya tuh base camp saya di Jati Keramat. Jati Keramat Bekasi. Oke. Kejadian ini pertama kali saya ngojek. Semenjak saya ngojol belum pernah nih Mas saya dapat orderan yang menurut saya itu aneh. Oke. Ini pertama kali ba'da maghrib saya dapat orderan dari terminal Pinang Ranti ke arah Lubang Buaya Gang Pala. Oke. Itu saya dapat orderan Mas, ibu-ibu. Itu kejadian sekitar sebelum maghrib, sekitar jam 5:30 lah. Itu di perjalanannya biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh lah. Sekitar 400 meteran deh, dikit lagi mau sampai nih ke rumah si customer. Saya lewat depan rumah almarhum Ki Joko Bodo Mas. Oh, oke. Ya. Tepak nih pundak saya tiba-tiba sama si ibu itu. Mas, berhenti Mas. Loh, kenapa Bu? Kok tiba-tiba berhenti? Untung aja kondisi kecepatan saya tuh lagi pelan, soalnya udah masuk kampung. Mas, berhenti Mas. Wah, kenapa Bu? Kok tiba-tiba berhenti? Dalam hati saya bilang kayak gitu. Tunggu Mas sebentar. Si ibu ngomong kayak gitu Mas. Tapi saya belum nanya. Agak lama, ke 5 menit saya diam dulu, baru saya tanya ke ibunya. Bu, kenapa sih Bu berhenti Bu? Gak apa-apa Mas. Si ibunya cuma gak jawab gitu dong Mas. Gak apa-apa Mas, tunggu aja sebentar. Saya penasaran dong, saya tanya lagi. Bu, emang kenapa sih kita berhenti dulu? Oh itu Mas, tadi ada ular besar banget. Dia lagi lewat dari depan rumah almarhum itu ke seberang. Kata kita tunggu aja Mas dulu. Loh emang kenapa Bu? Kan saya kan nggak lihat. Oh jangan Mas, nggak boleh. Itu pamali. Mungkin menurut kepercayaan dia Mas, atau ada istiadat dia lah, dia kepercayaan dia. Kalau ada ular lewat itu kita harus berhenti. Nunggu si ular udah kelar nih, maksudnya udah nyebrang baru kita lewat. Oh gitu. Ya. Udah dong. Agak lumayan lama tuh Mas, hampir 10 menit. Wah, mungkin nih ular dalam pemikiran saya panjang juga nih ular, ya, besar panjang. Cuman mata ibaratnya dia punya mata batin mungkin, atau dibilang apa ya? Indigo. Kan saya emang nggak tahu. Jadi saya manut aja apa kata si customer tersebut kan. Yaudah Mas, jalan aja. Ya udah saya jalan lagi nih karena si customer udah boleh bilang jalan. Ya udah saya jalan. Sampailah tuh di rumah si customer. Saya tanya lagi, Mbak, Bu ini nggak apa-apa nih kalau misalkan saya balik lagi lewat arah tadi? Nggak apa-apa Mas. Tapi kalau misalnya Mas ngeliat ular, Mas berhenti dulu ya, jangan nyebrang. Sampai si ularnya itu kelar nyebrang dulu baru Mas nyebrang. Loh kan Bu, saya kan nggak ngeliat Bu. Terus gimana caranya saya bisa tahu kalau itu si ular itu ada di depan jalan itu Mas, lagi nyebrang ke rumah? Udah saya inisiatif putar balik, nggak lewat arah tersebut karena takut ada apa-apa ya. Kita kan ya wallahu alam lah, buat ngejaga-jaga juga. Yaudahlah akhirnya saya pulang nggak lewat jalur tersebut gitu.
pas nganter si ibu-ibu ini pun nggak ada yang aneh nih sama ibu-ibunya ya, cuma Nggak. pas itu doang ya, lewat Iya. rumahnya almarhum Ki Joko Bodo aja ya. Iya benar. Satu lagi mas, ini benar-benar janggal menurut saya, menurut di luar akal sehat lah. Yang saya pribadi aja juga sebenarnya nggak terlalu percaya, tapi saya ngalamin sendiri. Oke. Nanti bisa saya kasih bukti orderan ini ke mas. Jadi ceritanya itu pas malam Jumat, bulan puasa mas. Puasa keempat di malam Jumat di jam 12. Itu saya masih ingat banget. Bulan puasa kemarin ya. Iya, bulan puasa tahun ini. Saya di base camp. Biasa tuh saya di base camp itu berdua sama teman saya yang sering ngalong. Karena dia dapat orderan duluan sebelum saya, ya udahlah dia pergi tuh. Posisi pun lagi waktu itu gerimis mas. Posisi gerimis. Wah orderan sepi nih. Ternyata saya niat dong mau pulang. Saya udah rapi, udah pakai jaket, ternyata bunyi aplikasi bunyi. Saya lihat, wah deket nih orderan, cuma 10.400, nggak sampai 2 kilo. Oke. Ambil gak ya? Wah, dalam hati jam 12 arah ke sini nih masih aman. Saya kan kalau udah jam 12, jam 10 mas, jam 10 ke atas kita lihat tujuannya si customer ini kita sortir dulu, agak takut begal atau bocah tawuran mas. Itu kan sering tuh di tempat saya itu sering. Karena menurut saya ini daerahnya tujuannya aman. Udah gitu deket, ya udah saya ambil lah. Namanya masih ingat waktu itu. Namanya ada. Namanya ada. Dia pakaiannya, bajunya apa? Saya ingat mas. Oke, bukti orderan masih ada. Bukti orderan masih ada. Sip. Yaudah dong, saya ambil. Di perjalanan saya mau jemput, saya mau jemput nih mas, saya mau jemput si customer ini juga nggak ada perasaan aneh atau apapun. Ya udah biasa aja jalan dari base camp ke tempat jemput itu juga deket, cuma jarak 200 meter. Sampai di depan tujuan itu mas, kan biasanya kan kalau saya sebagai driver nawarin helm, ini tuh enggak mas saya. Udah gitu posisi saya berhenti di si customer tuh agak ngelewatin. Jadi posisi customer itu ada di belakang motor. Jadi itu saya nggak persis ngelihat wajahnya, nggak lihat mukanya itu. Cowok apa cewek? Cewek. Itu cewek. Pakai baju apa? Lengkap. Stylenya itu dia pakai baju kerja, baju hitam, celana hitam. Cuma rambutnya digerai, nggak dikuncir. Cuma saya itu posisinya ngebelakangin mas. Jadi tuh nggak berhenti ngepas di depan si customer. Oke. Saya tanya, Mbak atas nama ini? Oh iya mas, betul. Dia cuma bilang betul doang. Oh iya betul. Yaudah dong, saya nggak merasa aneh, nggak ngerasa curiga apapun, karena di situ juga tempatnya gelap mas. Di depan itu tuh, di depan Superindo itu nggak ada lampu penerangan di jalan. Salahnya saya juga, biasanya kan saya kalau malam itu suka nawarin helm, saya nggak nawarin helm mas. Oh. Saya cuma tanya atas nama customer tersebut, dia bilang iya, ya udah naiklah. Mungkin karena deket juga kali ya jaraknya. Ya, jaraknya dekat. Di perjalanan pun saya nggak ngerasa aneh apa-apa mas. Saya cuma ngerasa aneh itu di perjalanan, selama perjalanan itu ringan, bukan berat. Saya ngerasa nggak bawa customer. Itu ini enteng mas. Saya pada tuh bawa orderan orang ya, bukan orderan makan. Itu enteng. Di perjalanan pun ya saya biasa mulus-mulus aja, nggak ada pemikiran yang hal-hal negatif. Yaudahlah, jalanin kayak biasa aja saya bawa penumpang gitu. Di perjalanan saya punya inisiatif kan, ada jalan tembus nih mas ceritanya. Ada jalan tembus untuk ke lokasi tujuan customer. Saya tawarin, Mbak lewat sini aja ya, cuman customer diem mbak. Customer itu diem. Mungkin nggak tahu ya. Kalau saya pribadi kan, kalau saya nanya nggak dijawab, mungkin si customer pakai handsfree mas. Sering, soalnya sering saya nemuin pasti customer kita kalau naik motor, dia pakai handsfree. Jadi iya, saya masuk ke tempat jalan potong lah, ibarat jalan potong tuh ngelewatin portal yang ada ada security-nya lewat situ. Saya bilang, Pak permisi, saya mau lewat Pak. Si security udah pas, masuk silakan. Saya masuk tuh mas ke dalam. Pas mau potongan jalan ke arah tempat tujuan di portal. Oke. Di portal itu nggak ada yang jaga kan. Kalau yang jaga mungkin kita bisa numpang lewat. Itu nggak ada, udah nggak ada orang sama sekali.
posisi gerimis. Ya udahlah, saya inisiatif muter balik lagi ke awal. Saya bilang, Mbak, maaf ya Mbak, ini jalannya di portal, udah di portal. Kirain saya tuh masih dibuka, kita putar balik aja ya. Si customer tuh diam, Mas. Nggak respon sama sekali omongan saya. Privasi customer itu kalau kita tanya dia nggak jawab, saya nggak bakal nanya lagi. Kalau saya pribadi ya Mas ya, itu buat saya itu privasi. Mungkin dia lagi capek lah. Saya muter balik tuh Mas. Balik lagi, baru muter balik ya paling jarak 100 meter tuh Mas. Saya bilang, si customer nangis. Nangis customer. Nggak tahu saya juga ya. Saya mau nanya dalam hati, nggak berani. Soalnya kalau si customer nangis itu kan privasinya dia, kalau kita tanya takutnya kesinggung. Iya benar. Itu privasi campur lah ya. Nggak mau ikut campur urusan dia. Saya diem. Kok nangisnya nambah kencang? Gejer gitu. Pertama pelan Mas, sek-sekan. Itu tuh lama kencang sek-sekan. Itu masih di dalam kampung, saya belum keluar jalan besar lagi ya. Itu masih dalam kampung. Kok nangisnya lama-lama nambah kencang, sek-sekan. Saya jalan keluar, lewat ketemu si security tadi yang jaga portal. Oke. Pak, permisi Pak, saya numpang lewat. Tadi saya bilang yang di belakang ternyata di portal. Oh iya deh Mas, silakan. Security juga nggak respon. Mas, itu kenapa ya Mas nangis? Nggak ada respon sama sekali di belakang. Biasanya kan kalau kita numpang lewat, karena dia di situ ibaratnya keamanan, melihat orang di belakang nangis, pun pasti otomatis nanya Mas ya. Secara logika pasti nanya. Itu enggak, cuman bilang, ya Mas, silakan lewat. Udah gitu aja. Saya masuk kembali jalan besar. Saya lewat lah, masuk ke arah gang. Tujuan dia nih Mas, masuk ke gang. Nah, masuk ke gang itu, suaranya udah kecil nih, nggak kayak awal tadi dia nangis. Suara segan aja. Dalam hati saya masih pengen nanya. Cuman takutnya ganggu privasi dia, ganggu perasaan dia. Ntar yang ada saya dikasih bintang 1 Mas. Itu kan kalau kita dapat bintang 1 tuh di Grab, wah jelek banget nama. Jelek banget Mas, itu bikin orderan susah tuh. Iya. Masuklah tuh ke dalam gang dia. Di dalam gang juga udah gak ketemu sama sekali sama orang. Udah pokoknya udah gelap, udah malam posisi. Sekitar 200 meter udah mau sampai nih, ketemu tuh ada anak-anak lagi pada nongkrong, main gitar. Saya bilang, Mas, permisi Mas. Oh iya Bang, silakan, lewat aja. Pas sampai tempat tujuan, titik udah pas nih. Itu saya berhentiin dia Mas. Pas banget di tempat depan pemakaman itu. Persis di depan gerbang pemakaman. Karena memang tujuannya ke pemakaman iya. itu. Awal mula saya dapat orderan, saya itu nggak ngebaca kalau tujuan saya itu pemakaman. Oke. Jadi tuh kalau kita di aplikasi driver cuma kelihatan di awal itu alamat sama nama jalan. Alamatnya nih alamatnya Jalan Rambutan. Contohnya Mas, Jalan Rambutan RT sekian RW sekian. Iya. Cuma tempatnya nggak dikasih lihat. Oh gitu. Nanti pas sudah sampai baru kita ketahuan. Oh gitu. Ya, alamatnya ketahuan. Pas sampailah tempat tujuan, ini sesuai titik. Wah, si awal tuh nggak tahu itu pemakaman Mas. Oke. Mbak udah sampai, udah dong dia turun. Itu Mas kan gelap, di bawah pohon jati Mas. Itu pohon jati gede banget di depan pintu gerbang si pemakaman itu, pohon jati gede banget ada satu doang. Dia tuh customer turun, kasih duit ke saya 50.000, ingat Mbak 50.000 tuh. Saya bilang, Mbak, sebentar, ini kembaliannya. Saya lagi ambil, saya tuh nggak nengok ke arah mukanya Mas. Saya inisiatif, saya ambil, saya masukin tas, saya ambil kembalian. Si Mbaknya di jalan, ambil aja Mas. Udah itu dong satu kata yang saya dengar, ambil aja Mas. Udah dong, saya nggak ada rasa curiga. Saya bilang, wah alhamdulillah nih dapat rezeki. Argonya cuma 10.000, tapi saya dikasih uang 50.000. Kan gede banget Mas itu. Udah gitu jarak dekat, ya udah. Saya masukin ke tas tempat biasa dah. Nggak ada. Saya di dalam perjalanan pulang nih Mas, itu saya kelarin aplikasi, belum ada pemikiran sama sekali yang negatif Mas saya Mas. Customer-nya bener masuk ke dalam?
nggak masuk ke dalam. Jadi tuh si customer itu tuh hanya lewat depan pagernya aja, Mas. Oh gitu. Saya berhenti di depan pagar nih, bawa pohon jati, di depannya tuh kan pagar. Dia tuh minggir aja, Mas, di pagar itu. Nggak masuk, minggir aja. Nggak masuk ke arah pemakaman. Saya putar balik, ketemu lagi lah sama si abang-abang yang lagi pada main gitar tuh. Mungkin lagi nungguin sahur lah. Orang pas lagi bulan puasa. Saya diberhentiin. Bang. Iya Mas, kenapa ya? Abang dari mana? Itu tadi habis nganterin customer. Oh, dia cuma jawab gitu dong, Mas. Oh iya deh, Mas. Udah Bang, gak apa-apa. Cuma dari raut wajahnya itu, si abang-abang yang nanya, udah ngerasa aneh. Ya udah saya jalan biasa. Cuma masih kepikiran sama abang-abang yang tadi. Ngapain tuh orang nanya gue tadi ya? Perasaan biasa-biasa aja tadi di jalanan pas gue lewat juga. Nggak ada yang aneh-aneh. Saya masih kepikiran di jalanan sampai ke base camp. Saya sendirian. Karena niatnya mau bayar kopi. Ada kan di base camp ada warung kopi. Bu, saya mau bayar kopi. Saya buka tas. Saya mau bayar pakai duit yang tadi tuh, yang 50 tadi dari Simba. Ternyata itu jadi daun jati, Mas. Itu duit yang saya terima, yang 50 itu cuma satu, nggak ada. Uang itu jadi daun jati. Dari situlah baru saya merinding. Saya ngalamin sendiri, saya merinding. Wallahu alam, ini duit tadi gua ngelihat asli. Uang 50.000 itu jadi daun jati. Masa sih Mas, secara duit 50.000 berubah sih jadi daun jati? Itu saya ngalamin pertama kali kejadian itu ke diri saya itu, Mas. Akhirnya karena duitnya udah jadi daun jati, cuma saya nggak ngomong ke warung itu, ke ibu warung. Sudah mati sudah, lah kok ini ke duit dari pohon jati? Saya masukin lagi dong ke tas, nggak saya jadi bayar. Saya kasih duit, saya pulang lah. Jalan pulang, kepikiran, merinding. Wah, apa mungkin tadi bukan orang nih yang gue bawa? Masa sih jin sih yang gue bawa? Itu sampai pulang juga, Mas. Tapi alhamdulillahnya, biasanya kan kalau orang itu kan pada sakit, Mas, meriang habis kena kejadian gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak kenapa-napa. Pas saya pulang, apa saya salah lihat kali di warung tadi ya? Saya buka lagi, emang bener daun jati, Mas. Itu duitnya. Iya. Sempat dipoto nggak daun? Wah, nggak sempat saya foto, udah buru-buru saya buang waktu itu. Takut ketahuan istri, takutnya saya cerita ke istri pun nggak ngasih saya ngalong. Oh, takut nggak dikasih lagi? Iya, karena emang saya lebih sering ngojek itu di jam malam, Mas. Di abis sisa sampai jam 2 atau jam 1 lah. Paling itu banget. Paling mentok banget. Kecuali kemarin pas lagi bulan puasa sampai sahur. Oke Bang, boleh lihat ininya nggak? Detail orderannya nggak? Masih ada nggak? Iya, masih ada. Coba dong, boleh lihat. Penasaran gue. Namanya ada ya, semuanya ada. Ya, boleh silakan pegang. Oh ini. Oh iya, makam khusus keluarga. Nah, jamnya boleh dilihat. Iya. 11.51 nih. Jam 12 kurang. Si nama ininya mana? Nama customer masih ada nggak? Itu di atas biasa, Mas. Ini cuma nggak kena ke screenshotnya itu. Oh, di atas tuh biasanya ada nama di customer. atas ini. Oh, siapa namanya? Masih inget nggak waktu itu? Waduh, saya agak lupa namanya itu, Mas. Cewek. Perempuan customernya itu. Masih muda, Mas. Itu customer itu. Masih muda ya? Perkiraan saya umur 20 sampai 25 tahun. Oke, kemeja hitam. Ya. Celana hitam. Style kerja. Sepatu hitam. Ya, sepatu hitam. Kok bisa ya? Iya, coba dibilang aneh. Aneh. Pertanyaannya ini orang apa bukan nih, ya kan? Ya. Oh, bukan. Ya, tergantung lah. Kita serahin nama yang nonton aja lah. Ya. Menurut kalian nih orang apa bukan nih? Soalnya duitnya jadi daun. Iya. Walau alam lah itulah itu. Tapi pas abang muter balik terakhir ngeliat dia, masih ada? Masih ada. Jalan, beneran jalan? Jalan kaki napak. Kecuali terbang ya saya kabur langsung. Nah, abis kejadian ini, sempat nggak ngecek ke sana lagi? Beneran ada rumah apa enggak? Oh pernah.
Kalau misalkan itu bukan ngecek ya mas, lewat. Lewat. Saya cuma sekedar lewat. Emang Lama. di situ nggak ada rumah. Ke arah sana udah nggak ada rumah lagi? Nggak ada, cuma buron aja. Nggak ada apa-apa lagi. Kan habis yang ketemu abang-abang nongkrong, terus nyampe pemakaman, Ya itu nggak ada rumah lagi. Jadi kan? pemakaman itu ibarat kita dari masuk gang, udah paling pojok. Oh gitu. Ya udah paling pojok, udah nggak ada apa-apa lagi di situ. Gitu mas. Ya, cuma bukan ngecek sih, sekedar iseng saya lewat, saya lihat emang bener nggak ada lagi, nggak ada rumah apa-apa lagi di situ. Cuma toh pemakaman aja. Terus ada kejadian apa lagi bang? Kalau ini kejadian agak lama cuma mas. Kan kalau kemarin tuh baru bulan puasa nih, ini agak lama. Itu bukan di daerah kawasan biasa saya mangkal. Maksudnya bukan di kawasan saya lah, daerah Jatikramat. Pondok Gede, Jatiwaringin, enggak. Ini di luar wilayah saya biasa ngojek. Di mana tuh? Ini di daerah Bantar Gebang. Itu masih COVID lagi parah-parahnya. Waktu itu malam pertama awal mulai itu saya dapat orderan nganter orang dari Kodau ke arah Bantar Gebang tuh perumahan Vida kalau nggak salah waktu itu sih. Tahu saya daerah situ. Itu jamnya jam belum malam, habis maghrib, sekitar jam 6:30. Saya dapat orderan ke arah sana karena waktunya masih sore ya, ibarat kalau buat saya masih ngalong itu jam 6:30 itu masih sore mas. Saya niatnya mau pulang, dapat lagi mas orderan food, makanan. Saya lihat di aplikasi, wah deket nih, nggak nyampe 1 kilo, cuma 920 meter kalau saya itu jarak dari resto ke rumah customer. Udah gitu klaster lagi. Wah klaster mah gampang nih orang ini ditemuinnya. Itu orderan ayam bakar mas. Cuma saya lupa nama ayam bakar apa. Orderan ayam bakar jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam saya jemput lah tuh orderan ke resto. Setelah selesai nih sekitar hampir 15 menit. Makanan jadi saya anterin ke kelas tersebut. Sampai nih orang jarak dekat kan. Cuman 900 meter sampai di klaster. Saya baca, wah klaster ini sesuai gak sama aplikasi ya? Wah sesuai, cuma klasternya tuh sepi mas. Itu tuh klaster itu ada alang-alangnya, ada rumputnya. Kalau ibarat orang Batak bilang bala. Saya curiga dong, wah jangan-jangan orderan fiktif ya. Tapi pas saya lihat orderan itu orderan non COD, udah dibayar. Itu orderan itu order non COD, ya, jadi nggak mungkin fiktif ini. Udahlah, saya telepon nih customer, lihat aplikasi, kok nggak diangkat-angkat. Saya nungguin di situ hampir 5 menit nggak ada orang lewat. Kan maksudnya saya mau nanya nih, atas nama ini nih, Mas, mungkin ada yang orang sekitar tahu. Saya tungguin hampir 5 menit nggak ada orang. Ya udah dong, karena ini makanan udah. Kalau makan kan ada batas waktu itu mas 10 menit tuh harus benar udah sampai, kita udah sampai tempat tujuan harus sampai ke si tangan customer. Saya beraniin tuh mas masuk ke klaster tersebut kan, karena posisi gerbangnya udah nggak terlalu memadai, udah karatan lah ibaratnya. Saya buka, emang kosong mas itu klaster. Saya telusurin satu-satu pelan-pelan. Ini bener nih apa ya? Ada orang yang mesen makanan tapi kok klaster kosong. Saya telusurin satu-satu pelan-pelan. Sampailah tuh saya di klaster nomor 8. Di depannya itu dimatiin lampunya, cuma di dalam terang. Rumahnya ini? Iya, si rumah si customer tersebut. Saya ketok-ketok, Assalamualaikum mas, permisi, GrabFood sampai. Saya tungguin 5 menit nggak ada jawaban. Saya telepon, saya chat lewat aplikasi, nggak dibales. Saya telepon, nggak diangkat. Bingung dong saya dong mas. Rumahnya ada, udah pas sesuai titik, cuma nggak ada yang nerima. Soalnya itu orderan non COD, pasti bukan orderan fiktif. Saya tunggu hampir 5 menit, kok nggak ada jawaban. Saya bingung nih mas mau kemana. Saya balik badan sambil celingak-celinguk. Ternyata ada ibu-ibu di belakang saya, di depan rumah tersebut. Oh. Saya tanya, Bu, atas nama Mbak apa ya, lupa saya. Bener gak ya orderan ini makanan? Dia cuma bilang iya dong mas. Ya udah dong saya kasih. Saya foto
pakai aplikasi, yang terima siapa, saya selesain. Udah Bu, terima kasih ya. Ya udah saya keluar klaster. Kan jalan pelan Mas. Saya jalan pelan tuh orang nyari orderan lagi lah. Siapa tahu dia nyangkut lagi, soalnya masih sore tuh, jam 8 masih. Baru juga 400 meter. Saya lihat di itu tuh di Google Map baru 400 meter. Si customer tersebut ngechat saya. Mas, kok makanannya belum sampai ya ke saya? Tapi di aplikasi udah selesai. Oh. Saya kaget dong. Wah, saya bales. Mbak, udah saya antar loh Mbak. Tadi udah ada yang terima, keluarga Mbak. Saya cuma nggak bilang itu ibu-ibu yang terima. Saya cuma bilang keluarga Mbak loh Mbak yang terima. Nah, udah dipoto kan? Iya. Itu kalau di foto itu kita belum bisa ngirim bukti Mas. Kalau di aplikasi chatnya, di aplikasi chat si Grab itu kita nggak bisa ngasih foto bukti kalau kita udah diterima sama si keluarganya. Terus si customer nanya, terus gimana dong Mas? Ini makanan saya belum sampai. Oh yaudah Bu, yaudah Mas, saya balik lagi deh. Orang masih dekat Mas itu, orang baru keluar gerbang 400 meter dia ngechat saya balik lagi dong akhirnya buat mastiin si customer kalau ini makanan itu udah keterima bener-bener sama keluarganya. Saya balik lagi, saya ketok, Mbak permisi Grab, keluar tuh Mbak. Dia ngotot ke saya, Mas gimana sih? Kok di aplikasi udah selesai, tapi saya belum terima ini makanannya. Karena dia mungkin lapar kali Mas ya, mungkin dia lapar, nunggu makanan. Emosi. Aduh, sabar ya, jangan sampai kena bina. Saya udah jaga emosi saya nih, jangan sampai si customer ngerasa tersinggung. Oh Mbak, sebentar Mbak, saya kasih buktinya nih. Kalau makanan itu emang udah ada yang terima. Saya buka HP saya lihat tuh screenshotan saya tuh tadi di aplikasi. Sekali saya lihat nih Mbak, udah ada yang terima, bener gak nih rumah Mbak? Bener gak nih dari keluarga Mbak? Kan itu kan HP saya diambil tuh sama dia. Dilihat jelas Mas. Mukanya itu siapa? Pas diperhatiin sama si customer, tiba-tiba dia cerita. Oh iya Mas, ini bener. Dulu mantan pembantu saya di sini, bekas pembantu saya di sini. Cuma dia udah meninggal. Dia udah meninggal. Dia ini dulu cerita agak privat, nggak apa-apa nih Mas ya? Nggak apa-apa. Dia itu selingkuhannya suami saya. Si pembantu ini Mas, dicerita sama saya, si pembantu ini Mas, dulu selingkuhan suami saya. Saya usirlah dia. Setelah melahirkan di kampung, dia meninggal. Dia meninggal. Mungkin dia masih senang kali dia datang lagi ke sini Mas gitu. Pas udah dia cerita Mas, balik badan, ternyata makanan ada di bangku. Di depan pintu rumah, kayak gitu sih Mas, kalau depan rumah itu ada bangku, meja. Iya. Makanan itu masih ada di bangku. Masih utuh. Masih kesegel sama struk makanan. Wow. Itu makanan nggak kebuka sama sekali. Gila. Saya bilang ini yang terima siapa tadi nih? Saya nggak ngomong ke Simbanya ya. Masa sih setan yang terima makanan gua? Saya dalam hati cuma ngomong gitu doang. Dan si customer cuma cerita gitu aja, cuma nggak detail banget. Dia ya mungkin privasi dia lah. Ya udah, karena makanan udah saya diterima sama customer, dicek benar sesuai aplikasi. Benar ya Mbak, sesuai aplikasi kan? Saya pulang baru itu Mas saya ngerasain capek, badan pegal. Saya mutuskan agak jauh tuh Mas dari Bantar Gebang itu ke jarak rumah saya tuh. Emang kalau malam tuh udah nggak macet kayak saya tadi pas berangkat. Iya. Mungkin setengah jam Mas sampai. Udah saya nggak ngalong, saya pulang, saya istirahat. Besok saya meriang. Mungkin kejadian itu kali. Saya katanya ketempelan lah, apalah. Dibawalah tuh saya ke Ustadz. Oh iya. Wah lu ketempelan ini, lu sih ngojek malam mulu.
Saya digituin, dibercandain mas. Lu sih ngojek malam mulu. Abis ini udah kebiasa ngalong. Pak Ustadz katanya, yaudah lu diem-diem. Udah tuh mas, abis dari saya diobatin sama Pak Ustadz, alhamdulillah sembuh. Udah nggak ngerasain tiap badan pada pegel, capek, pusing. Dan yang itu yang nerima berarti emang kemungkinan pembantunya nih. Dan pakai baju apa waktu itu, inget nggak? Kalau nggak salah style dan daster mas. Daster, iya daster biasa. Warna bukan warna, motif kembang-kembang. Daster motif kembang. Iya, motif kembang-kembang. Dia nerima, dia bilang iya gitu. Iya, dia cuma bilang iya mas. Yang dia, ya udah dong saya kasih. Saya foto, udah Ada aman. mukanya tuh, ada mukanya ada, foto. jelas. Cuman ngeblur, pas jadi Iya. fotonya ngeblur ya. Pas jadi fotonya kan udah, wah udah jadi nih, udah. Saya kelarin aplikasi, shred, saya balik, saya putar balik. Nah pas saya balik lagi baru, mas. Untuk bukti ke si customer ya, kalau udah diterima itu makanan. Mana customer marah-marah ya? Iya, customer marah-marah mungkin faktor lapar. Cowok cewek customer? Cewek. Cewek ya? Cewek. Customernya marah-marah, iya kasihan juga nungguin. Dan ada kejadian horor lagi nggak setahu abang ya, setahu bang Teddy, teman-teman yang ngalamin, ada nggak dari teman-teman yang lain, teman-teman driver yang lain? Pernah dengar cerita nggak dari mereka? Kalau di dari base camp, kalau di base camp, nongkrong. paling kalau dari teman-teman yang cerita, misalnya kayak dia pas lagi ngalong mas. Ada nggak ada satu kejadian? Kalau kejadian sih nggak ada, paling kalau dia lewat nih mas, ada kayak sekelebatan bayangan putih lah, oh gitu. hitam, paling cuma gitu-gitu doang. Kalau yang dari saya sama teman-teman yang suka ngumpul di base camp, baru saya aja yang ngalamin kayak gitu mas. Walah, pas banget ya. Saya kan biasa kalau ngalong itu berempat. Itu karena waktu itu di bulan puasa saya berdua-dua doang tuh, sering sama teman saya tuh. Ya udah saya doang berdua tuh mas, keseringan di itu kan. Oh, di base camp. Base camp Mm-mm. juga bukan base camp yang gede. Enggak bukan base yang camp ramai gede, banget. Kan ada bukan. kan driver yang ramai banget. Iya, itu biasanya ada komunitas-komunitas Iya, juga. yang stikernya ramai banget itu. Iya, itu. Emang nggak ada stiker-stiker? Enggak ada itu, masih bersih. Stikernya ramai banget. Biasanya kalau gitu yang ada punya komunitas. Itu ya, komunitas memang ya. Jadi di base campnya pun rame. Ya. Itu biasa banyak cerita mungkin ya Ya, kalau kalau rame kayak gitu ya. rame. Jadi dari saya berempat ya cuma saya doang yang bilang apesnya lah. Iya. Pengalamannya ada di saya tuh. Terus kalau cerita selain cerita yang horor ada nggak bang? Yang cerita yang aneh-aneh gitu bang selama ngantar penumpang? Kalau itu, Penumpangnya aneh-aneh gitu. kalau penumpangnya aneh-aneh sih mas, nggak ada. Paling di perjalanan aja, kayak ketemu anak-anak pada tawuran lah. Gini saya nunggu dulu. Terus ketemu, kalau yang ketemu begal sih alhamdulillah belum pernah mas. Ya belum pernah, saya belum pernah ngalamin kayak gitu. Kalau ketemu orang anak-anak tawuran sering. Bukan pelayaran ya, ini tawuran. Ini Iya, tawuran. pendaratan, bukan pelayaran. Nggak ada ini mas. Apa bahasanya lucu? Argo tukar apa? Iya, ATM. ATM nggak ada ATM. Apa tuh? Apa tuh ATM Gue tuh? tahu dari Om ini ya. Tahu dari Om Muklis, dia driver Grab mobil. Mending kalau nakal cewek, laki mas. Oh laki ada yang nakal? Itu sampai geraba-geraba itu ada. Gimana itu ceritanya? Aduh itu kalau kejadian detail banget sih. Aduh, lupa dah saya gitu. Cuman kalau misalkan saya pernah berarti diraba lah paha. Iya, laki ini. Laki. Terus abang ngapain? Mas nggak usah rese, saya turunin nih. Oh bang bilang gitu. Terus Iya dia saya mas turunin nih. Abang kalau rese saya turunin nih mas ya. Terus dia bilang apa? Oh iya enggak mas. Tapi itu pas sudah saya bilang kayak gitu dia masih rese. Maksudnya masih suka pegang-pegang paha lah. Begini nih mas nih, pelung-pelung begini nih. Iya. Mas gak usah pegang gitu mas, biasa aja. Kan itu di belakang ada behel motor, saya bilang gitu. Karena saya saking kesel, udah saya turunin tuh. Pernah saya sekali kayak gitu. Oh iya. Karena saya udah kesel, mas turun aja mas di sini mas, saya cancel orderannya. Terus dikasih bintang 1 gitu nggak sama dia? Oh enggak, alhamdulillah sih enggak. Bisa sebenarnya bisa, si customer itu kasih bintang 1. Tapi mas bisa pembelaan? Saya bisa nggak sih? pembelaan. Iya, Itu bisa dari saya pihak driver juga bisa ngadu. Bisa ngadu ke CS ya? Itu bisa masuk ke pelecehan seksual. Iyalah. Iya, Lah, masuk iyalah. pelecehan. Anjir bro. Kalau saya dikasih bintang 1, tapi dia nggak ngasih bintang 1. Untungnya nggak bintang 1, jadi saya nggak, udah biarin aja lah. Oke bang.
Dan ini thank you Bang ya, udah nyeritain ini sama temen-temen, sama saya juga makasih banget. Pokoknya udah nyeritain semuanya, karena ini baru buat kejadian kemarin ya puasa ya. Iya, baru masih anget mas itu. Masih anget lah. Makasih banget Bang, udah nyeritain ini sama teman-teman dan sama saya, dan lancar terus pokoknya. Amin. Semoga diberi kelancaran terus rezekinya dan usahanya, dan diberi kesehatan lah pokoknya, kan ngalong ya. Iya. Diberi kesehatan terus sama Allah. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih mendapat kalian? Tulis di kolom komentar kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA kita ya. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit, Bang Teddy juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.